Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya tetap semangat ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan PTS selama seminggu ya. Nah, insya Allah nilainya untuk tematik dan matematika akan Bu Fadia share hari ini. Mohon ditunggu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran buku yang baru, yaitu tema 3. Sekarang yuk kita persiapkan buku tema 3-nya. Nah, hari ini kita akan belajar masuk ke pembelajaran 1 subtema 1 ya. Nah, yuk kita buka dulu halaman 2 tentang benda-benda di sekitar kita. Apa sih yang dimaksud benda? Kalian pasti tahu dong, di sekitar kalian banyak sekali benda-benda. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup di tema sebelumnya. Kalau makhluk hidup itu adalah makhluk yang bisa bernafas, bisa bergerak, itu makhluk hidup ya. Kalian sudah tahu ciri-cirinya. Sekarang kita belajar tentang benda. Nah, di sini Bu Fadia ada gambar, ada manusia, dan ada batu. Nah, kira-kira apa ya perbedaan manusia dengan batu? Ayo, apa perbedaannya? Manusia. Nah, manusia itu bisa bergerak. Batu bisa bergerak tidak? Tidak ya. Selain itu manusia juga bisa bernafas. Batu bisa bernafas tidak? Tidak bisa. Selain itu manusia juga bisa makan dan minum. Sedangkan batu tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, dan tidak bisa makan dan minum. Nah, berbeda banget ya tentunya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, bisa bergerak, bisa bernapas, dan bisa minum itu adalah ciri-ciri dari benda yang hidup. Sesuatu yang hidup pasti dia bisa bergerak, bernapas, dan makan minum. Nah, tapi beda dengan benda yang mati. Kalau benda yang mati, dia tidak bisa bergerak kecuali kalau kita gerakan, dia tidak bisa bernafas dan tidak bisa makan dan minum. Itu adalah perbedaan antara benda hidup dan benda mati. Nah, sekarang Bu Fadia ada contoh lagi. Gajah. Nah, gajah itu termasuk, ayo, benda hidup apa benda mati? Dia bisa bernafas nggak? Bisa. Bisa makan? Bisa. Bisa bergerak? Bisa. Berarti gajah termasuk benda hidup. Ya. Kemudian berikutnya gelas. Gelas, apakah gelas bisa bernafas? Tidak. Apakah gelas bisa bergerak? Tidak. Apakah gelas membutuhkan makan dan minum? Tidak. Berarti gelas itu termasuk benda mati. Oke, sekarang bisa dicontohkan yang termasuk benda hidup apa aja. Yang pertama, manusia, kemudian hewan, dan yang terakhir adalah tumbuhan, karena mereka bisa bergerak, kemudian mereka bisa bernafas, dan yang terakhir mereka membutuhkan makan dan minum. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian yang berikutnya adalah benda mati. Berarti kebalikannya, yang tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak, tidak bisa makan dan minum. Contohnya adalah batu, gelas, dan buku. Nah, itu selain 3 hal ini, banyak. Ada lemari, meja, itu juga termasuk benda mati. Di sekitar kalian banyak sekali benda yang mati. Nah, berikutnya, jadi di sini kita simpulkan, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Nih, contohnya kayak sepatu, dia menempati ruang. Ruangnya itu di dalam kardus. Kardusnya bisa diisi, berarti itu namanya menempati ruang. Nah, selain itu juga benda juga mempunyai massa dan berat. Massa atau berat. Contohnya telur nih, bisa diukur pakai timbangan. Kamu benda, berarti kamu adalah
benda. Kenapa? Karena kamu bisa ditimbang atau mempunyai berat, ya. Makanya disebutnya benda. Jadi kalau Bu Fadia tanya, yang dimaksud benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Ciri-ciri benda apa? Yang pertama menempati ruang, dan yang kedua mempunyai massa atau berat. Nah, ada juga yang bukan benda. Contohnya cahaya. Kenapa cahaya bukan benda? Karena cahaya tidak menempati ruang dan tidak mempunyai massa, tidak punya berat. Selain itu panas. Nah, apakah kamu bisa mengukur panas pakai timbangan? Nah, apakah panas itu berat? Panas bisa diukur suhunya, namun tidak ada beratnya. Tidak ada massanya. Sama seperti cahaya. Cahaya juga tidak punya berat atau massa. Jadi kenapa cahaya dan panas bukan benda? Karena dia tidak bisa menempati ruang dan tidak memiliki massa. Massa S-nya 2 ya, tadi Bu Fadia S-nya 1. Nah, sekarang kita sebutkan apakah ini termasuk benda atau bukan. Panas api unggun, benda atau bukan? Bukan ya, dia bukan benda. Minyak goreng, benda atau bukan? Apakah minyak goreng bisa diukur beratnya? Apakah minyak goreng menempati ruang? Iya, berarti dia termasuk benda. Cahaya lampu, ayo tadi Bu Fadia udah jelaskan cahaya bukan benda karena tidak bisa diukur beratnya. Ember, benda karena bisa diukur beratnya dan menempati ruang. Menempati ruang itu maksudnya dia bisa dimasukin ke dalam suatu ruangan gitu ya. Es termasuk benda karena dia bisa diukur beratnya dan bisa dimasukkan ke suatu tempat. Balon juga benda karena bisa diukur beratnya walaupun ringan. Selain itu, balon juga bisa menempati ruang. Yang nggak bisa adalah gas. Gas bisa, gas bisa dihitung beratnya. Sorry ya, berarti balon itu benda. Gas juga benda. Nah, di dalam balon itu ada gas juga termasuk benda. Suara. Apakah suara bisa diukur? Tidak. Suara juga tidak bisa tidak bisa masuk ke dalam kardus, tidak terlihat. Makanya suara itu bukan termasuk benda. Selain itu radio. Radio termasuk benda. Hewan juga termasuk benda hidup ya. Nah, ini benda mati ya. Benda mati, yang ini juga benda disingkat benda mati, ini juga benda mati, ini juga benda mati, ini juga benda mati, ini benda mati. Nah, yang ini baru benda hidup. Sekarang pengelompokan benda. Nah, benda itu bisa dikelompokkan berdasarkan 3 hal. Berdasarkan sifat fisik, fungsinya, dan bahannya. Berdasarkan sifat fisik bisa dilihat dari ukurannya. Apakah ukurannya besar atau kecil? Bisa dilihat bentuknya. Bentuknya apa? Lingkaran, segitiga, atau kotak. Dan bisa dilihat warnanya. Pokoknya kalau melihat fisik berarti melihat dari yang kamu lihat dalam bentuk sebenar-benarnya. Itu namanya sifat fisik. Fungsi berarti manfaatnya untuk apa? Misalnya untuk mengukur, atau pensil berarti fungsinya untuk menulis, atau untuk yang terakhir misalnya bedak untuk riasan ya. Kalau untuk hiasan contohnya itu misalnya manik-manik atau enggak origami. Nah, itu untuk hiasan. Nah, sekarang bahannya ada yang
terdiri dari plastik, kaca, karet plastik misalnya ember, kaca misalnya cermin, dan karet misalnya. Nah, benda berdasarkan sifat fisiknya. Contohnya tadi dari ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai berbagai ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Itu ukuran, ya. Kalau ukuran berarti besar, kecil, panjang, dan pendek. Kemudian berdasarkan sifat fisik, berdasarkan bentuknya. Berarti ada yang bentuknya lingkaran, contohnya bola, terus ini bentuknya segitiga, terus bentuknya persegi, ya ini juga ya. Nah, ada juga yang bentuknya tidak beraturan. Oke, itu berdasarkan. Nah, sekarang berdasarkan warna. Contohnya gelas ini warnanya biru. Ini warnanya silver. Ada juga warna ungu. Nah, itu berdasarkan warna. Nah, sekarang yuk kita kelompokkan tadi benda. Benda ada jenisnya. Ada benda hidup dan yang kedua benda mati. Kemudian sifat fisiknya ada ukuran, kemudian bentuk. Nah, yang terakhir warna. Ciri-cirinya, benda itu mempunyai massa dan menempati ruang. Ya, itu ciri dari benda. Ingat baik-baik ya, anak-anak. Lanjut. Ya, benda berdasarkan fungsinya. Nah, kamu lihat nih, di sini ada penggaris. Ingat namanya ya. Di sini penggaris. Kemudian nih, meteran. Kemudian, maaf, ini disebutnya bukan meteran ya. Yang ini disebutnya pitameter. Biasanya buat ngukur kalau kamu mau bikin baju. Pitameter. Nah, kalau ini namanya rolmeter. Nah, ini namanya barometeran. Kalau ini biasanya untuk bikin lemari, itu ngukurnya pakai ini. Nah, itu berdasarkan fungsinya. Nah, Bu Fadi jelaskan sekali lagi, kalau penggaris biasanya untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang, seperti mengukur buku, mengukur meja. Nah, kalau pitameter itu untuk mengukur menjahit pakaian misalnya. Kamu bikin baju, diukur lengannya pakai pitameter. Nah, kalau rolmeter biasanya untuk mengukur misalnya lebar jalan misalnya. Nah, kalau meteran itu untuk mengukur benda-benda yang agak besar, misalnya lemari, kemudian meja yang besar misalnya. Nah, benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu digunakan untuk alat mengukur. Nah, setiap alat ukur mempunyai satuan. Satuan itu artinya sebutan belakang ya. Nah, di sini ada penggaris. Penggaris itu satuan yang dipakai adalah sentimeter. Sentimeter. Kalau kamu punya penggaris, di penggaris kamu itu belakangnya ada tulisan cm. Nah, sekarang kita coba ukur ya. Menghapus. Nih, pakai penggaris kita ukur. Kamu lihat, dia itu panjangnya dari 0 sampai 3. Berarti dia panjangnya 3 cm. Cm kepanjangannya adalah sentimeter. Kemudian yang kedua, nih, ngukur krayon, awalannya di 0, berakhirnya di
7. Berarti dia panjangnya adalah 7 cm. Nah, fungsi berikutnya adalah fungsi untuk menghasilkan bunyi. Nah, setiap benda menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Nah, bunyi yang dihasilkan juga berbeda-beda. Nah, di sini ada yang pertama adalah triangle. Triangle itu bunyinya ting, ting, ting. Nah, di sini yang berikutnya ada juga tamborin. Tamborin itu atau disebut krecekan ya. Bunyinya trek, 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 seperti itu. Kemudian ada juga marakas. Nah, marakas itu bunyinya seperti botol yang diisi beras. Bunyinya cik, ciki, ciki, cik gitu misalnya bunyinya. Nah, di sini juga ada simbal kecil ya. Biasanya dari besi yang disatukan. Itu biasanya bunyinya ces atau enggak teng. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah gendang. Nah, gendang itu kamu pasti tahu bunyinya bisa bisa seperti itu ya. Oke, nah alat-alat di atas disebut alat musik ritmis. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki nada. Ya, mereka itu tidak memiliki nada seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, mereka tidak memiliki nada itu. Mereka hanya bunyinya ting, 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 tidak ada nadanya. Nah, beda seperti pianika, piano, mereka kan punya nada, punya do, re, mi, nah punya nada seperti itu. Nah, namun mereka walaupun tidak bernada, tetap dapat menghasilkan irama lagu. Nah, selain menggunakan alat musik, kita juga bisa menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Kalau kamu lagi dengerin musik, biasanya kamu juga tepuk-tepuk tangan sambil gendang-gendang ya. Nah, sekarang mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Nah, di sini Fadia, kamu bisa lihat di bukunya halaman 9. Kamu lihat halaman 9 ya. Di situ adalah simbol pola ketukan berirama. Nah, kalau dikasih simbolnya angka 5, itu artinya bunyinya kuat. Kalau tangannya menunjukkan angka 2, berarti kamu ketuknya sedang. Ya. Kemudian jika angka 1, maka ketukannya lemah, pelan. Ya. Dan lagi, kalau 5 kuat, berarti pukulnya yang kencang. Atau enggak, tepuk tangannya yang kencang. Nah, kalau misalkan sedang, kamu pukulnya agak pelan, namun jangan terlalu pelan, tapi sedang ya. Kemudian kalau 1, dia lemah, berarti pelan. Nah, contohnya seperti ini. Kuat, sedang. Ini kuat, ini sedang. Ingat, kalau kuat itu simbolnya K, kalau sedang simbolnya M. Kalau lemah simbolnya L, ya. Ini lemah. Nah, kalau yang ini berarti kuat, lemah, sedang, lemah. Nah, sudah bisa ya anak-anak ya? Sudah paham simbol dari irama. Sekali lagi, kalau kuat 5, sebutannya K. Kalau lemah 1, sebutannya L. Kalau sedang 2, sebutannya M. Sedang itu bukan S ya, tapi M. Oke. Sekarang, apa tugas hari ini? Kerjakan latihan kuisis. Baik materi pembelajaran hari ini di link berikut. Nah, linknya juga Bu Fadia kirim di grup WhatsApp ya. Jangan lupa dikerjakan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan ya tugas kuisisnya. Sekian penjelasan dari Bu Fadia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bu Fadia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.